رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل رب زدنا علما وارزقنا فهما قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas nikmat karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah solat maghrib berjamaah, dan mungkin ada sebagian kita tadi yang melaksanakan siam puasa sunnah hari Kamis, yang insya Allah mudah-mudahan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah nikmat dari Allah kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, duduk di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat Nabi salafus saleh senantiasa mengingatkan di antara sesama mereka, sebagaimana perkataan Abdullah ibni Mas'ud, ijlis bina nu'min sa'ah. Ayo duduk bersama-sama, bareng-bareng, berkumpul. Tujuannya adalah untuk memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita walaupun sesaat. Maka insya Allah pada kajian kita malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Hadis Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wat Tamkin. 40 hadis Rasulullah SAW yang dihimpun oleh para ulama dunia, para pejuang Baitul Maqdis, untuk meraih kemenangan dan kejayaan umat di akhir zaman. Kita sudah sampai pada hadis nomor 31. Fadlu khidmatil khalqi wat taysiri alaihim. Hadis ini menyatakan tentang hadis nomor 32, maaf. Hadis ini menyatakan tentang keutamaan melayani, berkhidmat kepada makhluk, wat taysiri alaihim, dan mempermudah perkara-perkara mereka. Jadi khidmat, melayani umat, melayani sesama itu adalah sebuah amal soleh yang pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kalah dari pahala kita puasa sunnah, tidak kalah dari puasa atau sholat sunnah, tidak kalah pahalanya dari zikir kepada Allah, tidak kalah pahalanya dari menuntut ilmu atau mencari nafkah untuk keluarga, anak istri kita yang halal. Salah satu sunnah Nabi yang sering kita lupakan, kita abaikan adalah sunnah untuk melayani makhluk Allah dan memudahkan urusan-urusan mereka. Sehingga jangan sampai kita pakai kaidah peribahasa yang keliru, kalau bisa dibikin sulit untuk apa dibuat mudah. Nah, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan sunnah Nabi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa orang yang melonggarkan, yang meringankan, bahkan bisa membuat orang beriman itu bernafas lega. Itu arti nafasa, itu artinya memberi nafas lega. At-tanfis. Memberi nafas lega artinya ketika orang tadinya itu punya beban yang berat, manggul, mikul barang berat, itu kan biasanya napasnya ya tersengal-sengal, susah napasnya. Kalau kita zaman sekarang napas susah itu karena banyak makan. Ya. Padahal Nabi mengatakan, ya, perut kamu itu harus dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Nah, saking banyaknya makanan dan minuman kita sampai ruang bernafas kita jadi kurang. Ya. Orang kalau memanggul, memikul barang atau sesuatu benda yang berat, pasti nafasnya susah. Sama seperti orang punya masalah hidup, kesulitan hidup, mikirin hutang, belum lunas-lunas, mikirin bayaran sekolah anak, atau mikirin bayaran anak kita kuliah, mikirin macam-macam, apalagi kalau yang punya usaha, ya, mikirin setiap akhir bulan bagaimana membayar gaji karyawan secara baik, jaminan sosialnya, jam sosteknya, BPJS-nya juga, dan lain sebagainya. Semua orang punya masalah hidup. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah hidup. Bahkan orang kaya, orang yang kita lihat, sering kita lihat, oh enak hidupnya, nyaman, tenang, apa saja dia mau ada, istri ada, kalau mau nambah juga bisa, anak ada, pada mandiri, dia bisa bantu, kalau hari tuanya dia susah, dia tinggal nelpon anaknya, atau tinggal telepon menantunya, bantu. Pelayannya ada. Kalau orang kaya itu pelayannya seperti digambarkan dalam telenovela, yaitu pelayan pembantu rumah itu bisa 20 orang. Semua dilayani. Yang melayani ibu istrinya itu ada 3. Satu yang nenteng barang bawaan belanja dari pasar, satu nenteng bawaan tas kalau pergi kemana-mana, ya, namanya sosialita, ya. Belum lagi supir pribadi untuk istrinya, wah, supir untuk anaknya ngantar sekolah, dan lain sebagainya. Belum lagi tukang kebunnya. Tukang kebunnya ada yang di atas, di belakang, di depan. Belum lagi satpamnya, wah, Masya Allah. Orang yang kita anggap itu nikmat, nyaman, belum tentu dia tidak ada memikirkan sebelum tidur masalah hidup itu, pasti ada. Ya, hanya kita nggak tahu aja apa masalah hidupnya. Kalau ditanya masing-masing jujur, semua orang punya masalah hidup. Ya, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, ya, mau gubernur, mau wakil, anggota dewan, apalagi setelah terpilih bingung dia bagaimana caranya untuk balikin modal yang dipinjam ke sana sini. Itu untung kalau jadi. Kalau tidak jadi, bingung bayar hutangnya, itu bisa bunuh diri, itu bisa gila itu orang. Nauzubillah min zalik. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan yang melebihi kapasitas kita.
ujian Allah berikan itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali memang sudah ditakar, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia itu sanggup untuk memikulnya. Tapi walaupun demikian, kita sesama hamba Allah ketika melihat orang memikul beban berat, ya, biasanya orang kalau mikul beban berat cari pelariannya, kalau soleh dikit itu datang ke masjid. Kenapa? Takut dicari debt collector, takut dicari orang nagih janji dan lain sebagainya, bayar hutang. Ya, akhirnya apa? Tidur ke masjid. Makanya masjid itu harus bisa terbuka melayani jamaah apapun kesulitan jamaah. Kalau ada masjid jamaah sendalnya hilang, harus diganti itu sama DKM-nya. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau motornya hilang? Ganti juga kalau sanggup. Ya. Itu seperti pengalaman masjid di Jogokarian ya, di Yogyakarta, Masya Allah. Masjidnya nggak mewah ya, kayak beginilah. Luas ruang utama masjidnya itu nggak terlalu besar, seperti inilah barangkali mirip-mirip. Ya. Tapi dia punya amal usaha, dia punya hotel, tempat penginapan. Tempat penginapannya juga sekarang ada pengembangan lagi di 2 atau 3 tempat. Kemudian punya program pesantren untuk duafa di daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Semua uang jamaah kas masjid itu selalu dibikin nol, nggak pernah menyisa. Kenapa? Uang itu dari umat, donasi dari umat, ya harus semuanya dipakai untuk kepentingan umat. Untuk apa? Meringankan beban jamaah. Jadi jamaah masuk masjid itu nggak ada beban gitu. Kalau dia ada masalah, ada hutang, ya dibantu bayar hutang. Karena orang terlilit hutang itu kan termasuk al-gharibin, ya, berhak untuk mendapat zakat. Nah, kecuali dia sengaja hutang banyak pakai pinjol. Nah, itu nakal berarti. Barang yang nggak dibutuhkan dia pengen beli, nggak sanggup, akhirnya pinjaman online, riba lagi, ya Allah. Tapi kalau yang betul-betul minjam karena kebutuhan hariannya, sehari-harinya, untuk makan anak istrinya sampai minjam, itu kewajiban masjid itu untuk meringankan beban jamaah itu. Ya. Nggak boleh ada masyarakat sekitar masjid yang kelaparan. Nggak boleh ada masyarakat sekitar masjid yang anaknya telantar tidak sekolah. Nggak boleh. Itu prinsip. Berangkat dari mana? Ya dari hadis-hadis Nabi tentang sosial. Sebelumnya saya sampaikan tadi pagi atau kemarin itu ya. Atau semalam saya lupa. Ya semalam saya ingat saya itu. Itu ada hadis Nabi yang luar biasa itu Pak. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan bagaimana ada seorang datang kebingungan. Dia bawa barang banyak, sementara kendaraannya cuma satu, ontanya satu. Dia sendiri nggak bisa naik di atas ontanya. Bahkan kendaraannya itu lemah, nggak bisa bawa beban berat bawaan barangnya itu dalam satu kafilah dagang. Maka dia celingak-celingu, tengok kanan, tengok kiri, minta bantuan maksudnya. Nabi itu orang yang sangat peka. Melihat ada sahabatnya yang seperti itu, langsung beliau apa? Mengumumkan kepada jamaah, siapa orang yang punya kelebihan tunggangan, kelebihan punggung onta nggak dipakai, bagasi misalnya, koper ya, bagasinya itu jatahnya 25 kilo, dia cuma bawa barang 10 kilo misalnya. Nah itu kelebihan bagasinya nggak kepake, tolong berikan kepada saudara kamu ini. Unta yang bisa mengangkut barang 1 ton tapi cuma terpakai setengah ton, tolong diberikan sisanya ini kepada saudaramu ini.
Falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Kalau ada tunggangan kendaraan kalian yang tidak ada yang kosong bisa dinaiki oleh seseorang, maka beri dia tumpangan. Ini kan solidaritas sosial yang luar biasa, Bapak Ibu. Islam itu agama sosial, bukan sosialis, bukan komunis. Tapi Islam itu apa? Kaya boleh, tapi kamu kaya itu harus peduli kepada tetangga. Nggak haram menjadi orang kaya, bahkan harus. Tapi kamu peduli kepada tetanggamu, peduli kepada orang-orang yang lapar, peduli anak-anak yatim, bahkan orang yang mampu sekalipun. Ya, orang punya tunggangan, kendaraan, onta, kemudian punya barang dagangan, kan berarti bukan orang miskin, Pak, ya. Cuma dia butuh apa? Bagasi orang yang nggak kepake bisa dia pakai. Itu. Dia punya kendaraan tapi dia sendiri nggak bisa numpang naik kendaraannya. Itu kan orang mampu tapi dia dalam keadaan terjepit. Gitu. Sementara kendaraannya cuma satu. Maka Nabi berinisiatif, siapa yang punya kelebihan bagasi, kelebihan kursi, ya, tolong bantu saudara kamu ini. Lalu kemudian Nabi menyebut berbagai macam harta yang bisa kita sedekahkan. Sedekah kepada orang mampu juga boleh, Pak. Kalau orang mampu itu memang membutuhkan. Apalagi sedekah kepada orang yang betul-betul tidak mampu. Sampai bagaimana kata komentarnya Abu Sa'id Al-Khudri? Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai kami ini melihat, merasa bahwa tidak berhak seseorang itu hidup dalam keadaan apa? Berlebihan. Jadi sahabat itu hidupnya malu kalau dia hidup itu berlebihan. Apalagi flexing. Apalagi mempertontonkan kekayaannya. Ini tanggung jawab suami ini ya, supaya bagaimana istri tidak flexing. Ya, bahaya itu flexing itu. Satu, dia bisa mengundang orang lain untuk berbuat jahat, mencuri, ngutil dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, bikin hati orang masyarakat yang tidak mampu iri, hasud. Ya, ketika dikasih apa? Kondisi seperti itu, seperti kayu kering atau gambut. Nah, di Kalimantan ini banyak lahan gambut ya. Gambut itu kan bukan tanah itu, dia apa itu? Ya, alang-alang atau akar-akar pohon itu tebal itu. Jadi kalau kebakaran hutan gak gampang mati itu. Kalau hutan langsung pohon kemudian di bawahnya langsung tanah ya. Itu tanah itu menyimpan air ya sudah. Setelah sampai akarnya api itu ya bisa mati. Tapi kalau gambut susah. Itu kalau dikasih bensin sedikit, masalah sosial di tengah kita, ketimpangan sosial, dikasih trigger pemicu sedikit saja meledak. Ya, maka itu bahayanya. Kita itu nggak boleh kita semena-mena, tidak boleh kita merasa tidak punya tanggung jawab sosial. Maka Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, dan hadis-hadis inilah yang mendasari ya, kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu ya, menekankan keberagamaan itu. Kita beragama ini harus peduli kepada sosial kita. Muhammadiyah itu berdiri di atas pijakan surat Wal Asri dan Al-Ma'un. Sederhana sebenarnya, tapi itu sangat mendalam. Ya, membantu orang miskin, membantu orang sakit, membantu orang yang tertinggal untuk bisa pintar, untuk bisa maju, untuk bisa sehat, untuk bisa kuat, untuk bisa berusaha. Berdirilah PKU Muhammadiyah, berdirilah panti asuhan Muhammadiyah, berdirilah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada saat itu kondisi umat Islam sangat jauh tertinggal dan menjadi warga negara kelas 3 di Republik ini. Ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa orang yang meringankan beban kesulitan dari seorang mukmin dalam urusan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Inilah hadis Abu Hurairah tadi ya, yang kita bahas sekarang. Maka Allah akan membuka dan meringankan kesulitan hamba itu dari kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat.
Wa man yassara ala mu'sirin, siapa orang yang memberikan kemudahan, memudahkan orang yang lagi kesusahan, sedang berada dalam kesempitan, dia berikan kelapangan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan untuk hamba itu di dunia dan di akhirat. Nah, yassara ala mu'sirin ini biasanya contoh paling populer dalam ayat Al-Quran itu apa? Memutihkan hutang orang, ya, melunasi. Orang pinjam hutang sama kita, kemudian karena dia kesulitan membayar hutang, karena dalam Islam itu kan nggak boleh ya riba, nggak boleh apa, bayar hutang dengan kelebihan yang disebut dengan bunga, ya. Maka dalam Quran itu ada ayatnya, ya, siapa orang yang meringankan hutang saudaranya atau membebaskan hutang saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Supaya apa? Supaya seorang muslim hamba Allah, saudara kita ini tidak terjerat hutang, tidak terlilit hutang dengan bunga-bunganya. Ya, nah itu di antara bentuk kita memudahkan orang yang sedang kesulitan. Tapi jangan karena landasan hadis ini lalu kita pura-pura sulit, pura-pura miskin, padahal dulu waktu minjem butuh banget ya, punya usaha, kemudian kelihatan dia di media sosial bisa senang-senang. Ada yang model begitu, Pak, udah tuman, tahu tuman bahasa Jawanya, udah kebiasaan ngutang. Ngutangnya bukan ke satu orang aja, ke banyak orang, ya. Padahal dia sanggup bekerja, dia punya ini, punya aset. Kemudian orang melihat kok di Facebooknya dia sedang makan-makan dengan keluarganya. Lah ini orang ini ngutang itu butuh apa enggak sih sebenarnya itu? Lah kalau dia masih bisa makan-makan enak dengan keluarganya, jangan dia mengutang sana sini itu. Ini ada penyakit, ya. Orang itu karena punya kedekatan dengan orang, dipercaya oleh orang, lalu dia berhutang semaunya, seenaknya. Hutang kiri kanan, depan belakang, sana sini. Ketika ditagih sulitnya minta ampun. Nah, ini jangan berlindung dengan hadis ini ya. Itu harus tahu diri juga. Kita yang memberi hutang, kalau melihat orang susah, memang kita bantu berdasarkan hadis ini. Tapi orang yang tidak kesulitan dalam membayar hutang, apalagi dia flexing, dia kemudian bisa enak-enak makan, sementara dia punya tanggungan hutang, itu nggak boleh juga mengambil dasar hadis ini, lalu mengatakan, loh mas jangan seneng nagih hutang dong. Ingat hadis Nabi, siapa orang yang melunasi atau memudahkan hutang orang lain, dia akan dimudahkan di dunia akhirat. Lah ini pinteran dia daripada kita ya. Itu namanya orang memanfaatkan dalil agama tidak sesuai dengan konteksnya. Wa man satara musliman, siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini hukum Allah. Ini sunnatullah. Sunnatullah, kalau kita rajin menolong orang, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Ya, ada aja pertolongan Allah itu. Percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini hadis luar biasa ya. Untuk apa? Memotivasi orang, memudahkan kesulitan orang lain, dan memotivasi orang untuk menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pasti akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita
yang duduk di majlis ilmu mendengarkan kajian ilmu ini, insyaallah mudah-mudahan jalan kita dimudahkan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, ya, atau musola atau surau, ya. Kalau sholat jangan dilanggar, Pak. Di surau saja, ya. Kalau dilanggar ya batal iman kita itu nanti. Ya. Kita berkumpul di rumah Allah itu apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji, mempelajari isi kitabullah itu di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, tidaklah mereka berkumpul untuk tujuan itu, melakukan kegiatan itu, baca Al-Quran dan mempelajari isinya, kecuali nazalat alaihi musakinah, pasti Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, rasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan senantiasa disebutkan, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa orang yang amalnya terlambat, ya, dia punya tenaga, dia punya waktu, dia punya harta, tapi tidak mau beramal, ya, lam yusri' bihi nasabuh, maka amalnya yang kurang itu, yang terlambat itu tidak bisa dipercepat, dinaikkan derajatnya hanya karena dia punya nasab keturunan yang bagus. Nah, ini hadis ini penting kita amalkan, kita pegang, ya. Nabi itu komprehensif. Ciri Rasulullah SAW itu disebutkan oleh para ulama, itu adalah utiya jawami al-kalim. Nabi itu kalau bicara, memberikan arahan, wejangan, nasihat, itu menghimpun seluruh, ya, persoalan perkara yang berat jadi mudah diuraikan oleh Nabi dengan bahasa yang mudah, bahasa yang memotivasi dan menyeluruh, integral. Ya, ini kelebihan Rasulullah SAW. Kalau kita ngomong seperti ini kan nggak bisa disingkat, Pak. Ya, Nabi itu kalau nulis suratnya kepada raja-raja, kaisar-kaisar dunia itu singkat, 4 paragraf sudah jadi suratnya. Tapi surat itulah yang kemudian mengubah dunia. Ya, kenapa? Apa yang diucapkan oleh Nabi ini pasti dilakukan. Ya, ucapannya itu sesuai dengan tindakannya, tindakannya sesuai dengan ucapannya. Maka orang segan kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Rasul harus kita perhatikan semua sabda-sabda beliau, ya, yang motivasi kita, ya, menggiring kita untuk senantiasa berislam dengan kafah, berislam dengan baik. Salah satunya adalah dengan apa? Mewujudkan cita-cita sosial Islam, keadilan sosial dalam Islam. Ini penting, ya. Jangan kira Islam ini nggak mengurusi masalah keadilan sosial. Islam gak mengurusi masalah negara. Islam gak mengurusi masalah sosial politik umat. Ini hadis, ya, sederhana bahasanya, mudah dimengerti, tapi ini mencakup masalah-masalah apa? Masalah sosial, keadilan sosial. Jadi tanggung jawab para dai, para ulama, ya, pimpinan persyarikatan dan juga warga Muhammadiyah atau jamaah umat Islam secara umum, kita harus, ya, memahami dengan jelas dan jernih bagaimana cita-cita sosial Islam ini. Maka Muhammadiyah itu cirinya adalah gerakan sosial dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini bukan untuk ujub atau riya.
atau untuk menyombongkan diri atau membangga-banggakan ta'assub kepada ormas Muhammadiyah, enggak, bukan. Maksud saya begini. Coba lihat masjid-masjid yang makmur, yang menjadi proyek percontohan di mana-mana, itu rata-rata dipegang, mohon maaf, bukan saya, mungkin ada yang lain cuma saya nggak tahu. Sementara ini saya belum tahu. Pergaulan saya dengan teman-teman ormas lain juga banyak. Tapi mohon maaf, ini bukan untuk apa-apa, untuk apa? Memotivasi kita warga Muhammadiyah. Di mana masjid yang aktif, kemudian manajemennya rapi, kemudian bisa menjadi proyek percontohan nasional dan bahkan internasional, alhamdulillah, wala nuzakki 'alallahi ahadan, itu dipegang oleh atau diurus manajemennya oleh orang-orang Muhammadiyah. Termasuk yang tadi saya sebutkan contoh masjid di Jogja itu. Ya. Itu tokoh sentralnya adalah ketua pimpinan ranting Muhammadiyah, Jogokarian. Masjidnya terkenal di seluruh Indonesia. Semua masjid-masjid di tanah air kita itu melakukan studi banding, ya, kajian, penelitian ke masjid ini untuk menjadi apa? Proyek percontohan bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban umat. Kenapa orang-orang Muhammadiyah bisa begitu? Ya, karena etos kita, ya, mohon maaf, bukan hanya etos semangat beribadah, bukan hanya semangat ibadah mahdhah, bukan hanya semangat purifikasi akidah dan ibadah. Betul, Muhammadiyah itu, ya, dakwahnya adalah untuk membersihkan akidah dari berbagai bentuk khurafat, dari berbagai bentuk kesyirikan, dari berbagai bentuk ibadah-ibadah yang tercampur dengan bid'ah. Iya. Tapi itu baru satu sisi. Kalau saya ibaratkan itu seperti sayap burung. Burung tidak bisa terbang kalau tanpa dua sayap. Satu sayap Muhammadiyah itu core-nya, tapi satu sayap yang lain adalah punya etos pemberdayaan umat. Etos menghadirkan keadilan sosial bagi umat Islam. Masjid jangan cuma jadi tempat sholat ibadah saja, tapi masjid sebagai tempat orang nyaman, menjadi ruang bagi mereka untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin, ya, kebutuhan hidupnya bisa dibantu, bisa diringankan, bisa dimudahkan oleh, ya, bantuan-bantuan dari saudaranya yang dititipkan ke masjid. Maka masjid harus menjadi solusi bagi masalah-masalah umat, solusi bagi kemiskinan, solusi bagi anak-anak yang kurang gizi, solusi bagi apa? Sebelum ada MBG itu sudah MBG udah jalan bertahun-tahun di masjid itu di Jogja itu. Ya. Anak-anak orang tua, ya, yang miskin-miskin tuh semua dapat makan itu tiap hari di situ. Ya, masjid itu harus begitu. Jadi sisi sosialnya, ada sisi teologinya, pemurnian akidah dan ibadah, itu iya betul, kita terus melakukan itu. Tapi juga di sisi ini yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan tajdid lainnya. Gerakan tajdid yang lain mungkin hanya sibuk urusan apa? Purifikasi akidah, ibadah. Bagus, tapi ya nggak cukup itu. Ya, nggak cukup. Kita hanya teriak-teriak bid'ah ini, bid'ah anu. Ya, nggak boleh ini amalan syirik dan sebagainya. Ya, itu benar untuk meluruskan praktek-praktek keberagaman umat yang bengkok-bengkok. Tapi nggak cukup umat kita ini yang miskin dicokokin begituan, Pak. Mereka perlu solusi. Ya, solusi yang nyata, bantuan yang real. Ketika negara tidak mampu dan nggak bakal mampu itu menghilangkan kemiskinan dari republik ini, ya, itu harus dibantu oleh, ya, organisasi keagamaan, ormas yang memiliki etos kepedulian sosial yang tinggi, etos al-ma'un. Itulah ideologi Muhammadiyah. Ya, itu yang ditegakkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kalau persoalan purifikasi sudah selesai di Muhammadiyah, ya nggak usah ajarin kita supaya tegas terhadap tahayul bid'ah dan khurafat. Muhammadiyah nggak perlu diajarin lagi yang begituan.
Tapi semangat Al-Ma'un ini yang perlu terus dikembangkan. Dan kita alhamdulillah melakukan itu semata-mata karena ingin mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingin menegakkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lapangan kehidupan yang luas. Karena sunnah Nabi bukan hanya untuk ibadah. Sunnah Nabi tegak bukan hanya untuk ngurusi pakaian, ngurusi toharoh, ngurusi berwudu, ngurusi sholat 5 waktu. Tapi sunnah Nabi juga untuk mengurusi semua, mengurusi praktek bernegara. Ini penting, karena banyak negara berdiri sekarang ini itu mengabaikan masyarakatnya, ya, tidak menghadirkan keadilan sosial. Ya, maka itu hadirin rahmati Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 33, al-bisharatu bintisharil Islam. Sedikit lagi waktunya ya sebelum azan Isya. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar, perkara Islam ini akan sampai ya kepada wilayah negeri-negeri yang dimasuki oleh siang dan malam. Ini artinya apa? Nabi menyatakan Islam ini akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam ini akan masuk ke semua wilayah negeri, bahkan yang tidak terjamah oleh agama manapun di dunia ini. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din, dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun, baik di desa maupun di kota, di pinggiran maupun yang di tengah, kecuali Allah akan memasukkan ke dalam rumah itu agama Islam ini. Ya, meskipun satu rumah itu banyak orang, pasti kata Nabi, Allah masukkan agama Islam ini ke dalam rumah itu. Ada 1 atau 2 orang anggota rumah itu pasti yang jadi muslim. Walaupun gak semuanya, Nabi gak menjamin apa semuanya bakal jadi muslim. Tapi setiap rumah yang ada di atas permukaan bumi ini, di timur dan di barat, utara dan selatan, mau di kutub utara, kutub selatan, semua rumah tanpa kecuali yang dimasuki siang dan malam, pasti akan Allah masukkan agama ini ke dalam rumah mereka. Suka atau tidak suka. Ini janji Allah, janji Nabi SAW. Bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin, dengan kemuliaan orang-orang yang mendapatkan izzah dari Allah, atau kehinaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Izzan yu'izzu bihil Islam, wa dhullan yudhillullahu bihil kufr. Kemuliaan yang dengannya Allah akan memuliakan agama Islam ini, dan kehinaan yang Allah akan hinakan dengannya kekufuran. Wa kana Tamimud Dari yaqulu qad araftu dzalika fi ahli baiti laqad asaba man aslama minhumul khair wasyaraf wal birr wal izz wa laqad asaba man kana minhum kafiran adh-dhull was-sighar wal jizyatu. Tamim Ad-Dari berkomentar. Tamim Ad-Dari ini dadinya orang Kristen masuk Islam, mualaf dia. Ya, dia bercerita, mengatakan, qad araftu dzalika, saya merasakan betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Itu terjadi pada keluarga saya. Kan keluarganya kan tidak semuanya muslim, dia termasuk yang masuk Islam mualaf. Terjadi pada anggota keluarga saya, keluarga besar saya dari bapak maupun ibu, yang masuk Islam di antara mereka mendapatkan kebaikan, kemuliaan dan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tetap berada dalam kekafiran dari anggota keluarga besar saya, dia mendapatkan kehinaan, dia mendapatkan kerendahan dan ditarik jizyah. Jizyah itu apa? Pajak untuk bayar keamanan, perlindungan orang-orang non-muslim yang dibayarkan kepada penguasa muslim.
Ini mengingatkan kita kepada ayat Al-Quran, pembenarannya itu di endorse langsung oleh Nabi SAW dengan hadis tadi. Tapi Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran 3 ayat, Pak. 3 ayat menyatakan semuanya hampir redaksinya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Allah dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkan agama Islam ini atas semua agama. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 33, akhir ujung ayatnya bunyinya tadi semuanya sama awalnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli, sama. Tapi di surat At-Taubah ayat 33 ujungnya apa? Walau karihal musyrikun. Di surat As-Saff walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Satu ayat lagi di surat Fatah ayat 28 Allah menyatakan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Alhamdulillah, ya. Kita harus yakin ini Islam itu pasti akan menang, unggul di atas semua agama. Kalau kita mendapatkan izzah seperti ini, maka kita nggak boleh merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. Makanya Al-Quran mengatakan apa? A'izzatan 'alal kafirin. Tegas, kita harus punya izzah kepada orang kafir. Ya, kita toleransi kepada mereka, iya. Tapi untuk terlibat dalam perayaan keagamaan mereka, kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh menjaga gereja. Itu urusan aparat keamanan, karena memang digaji oleh negara untuk menjaga keamanan. Orang Islam tidak ada urusannya dengan apa? Dia bukan ASN, dia bukan TNI Polri yang tugasnya menjaga keamanan negara. Nggak perlu dia melakukan itu. Kenapa? Itu bagian dari apa? Merendahkan diri di hadapan orang kafir. Ya, itu nggak boleh. Ya, atau kita dengan alasan toleransi kita pakai atribut perayaan keagamaan orang lain. Nah, itu menghinakan diri kita. Padahal Allah sudah mengangkat derajat kita, kemuliaan kita oleh Allah Ta'ala dengan adanya Islam. Maka Khalifah Umar bin Khattab, kalau ada perayaan keagamaan, jadi itu kan Khalifah Umar itu kan pemerintahannya luas, kekuasaannya luas, termasuk di kantong-kantong non-muslim di negeri Syam, Kristen Ortodok. Beliau melarang orang Islam, ya, di semua negeri-negeri muslim yang beliau pimpin, melarang kalau ada hari perayaan agama lain, melarang mereka untuk keluar rumah atau mendekati rumah ibadah mereka. Kenapa? Karena di hari itu laknat Allah turunkan kepada orang-orang kafir. Maka kita jangan mendekati tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, al-bisyaratu bisyadatil ummah wa imtidadi mulkiha, kabar gembira tentang kepemimpinan umat ini dan kekuasaan umat ini akan meluas ke seluruh penjuru dunia. Hadisnya dari An Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Sayyidina Thauban, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, innallaha zawaliyal arda, Allah sesungguhnya Allah itu, kata Nabi ini, melipat bola dunia ini untuk saya. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku melihat sisi ujung sebelah timurnya dan ujung sebelah baratnya. Jadi Nabi dapat melihat, ya, dunia ini dibuat oleh Allah di hadapan Nabi Muhammad itu jadi kecil, ya, dilipat dunia ini, dibuka oleh Allah sehingga Nabi melihat ujung timur dan baratnya dunia ini. Lalu beliau mengatakan apa? Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, sungguh umatku kekuasaannya akan mencapai semua sisi-sisi
ya, dari muka bumi ini yang tadi dilipat dan dibuka oleh Allah di hadapan saya. Inilah hadis yang memberikan kita semangat dan motivasi untuk senantiasa menebarkan kedamaian, menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu sampai ini, dan insya Allah kita lanjutkan kajian hadisnya. Masih ada beberapa pertemuan saya dalam safari dakwah ini sampai hari Sabtu pagi. Insya Allah kita akan tuntaskan sampai 40 hadis. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita taufik dan hidayah, dan Allah mudahkan jamaah sekalian untuk bisa menempuh jalan menuju surganya Allah, yaitu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.